Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Basrian, MPM 231110101079. Saya akan menjawab pertanyaan dari MK Ekologi Perairan. 1. Bagaimana hubungan antara relung habitat dengan pertumbuhan organisme akuatik? Jawab. Hubungan antara relung habitat dan pertumbuhan organisme akuatik sangat erat, karena habitat yang baik akan menyediakan kondisi yang mendukung organisme untuk tumbuh dan berkembang. Sementara itu, habitat yang tidak sesuai atau terancam dapat menghambat pertumbuhannya. Untuk memastikan kelangsungan hidup dan keseimbangan ekosistem akuatik, penting untuk menjaga kualitas dan kelestarian berbagai jenis habitat yang ada. 2. Sajikan contoh kasus kompetisi antara spesies ikan dalam cemperebut relung habitat. Jawab. Contoh kasusnya kompetisi antar spesies ikan di terumbu karang tropis. Banyak spesies ikan hidup berdampingan, namun mereka sering bersaing untuk mendapatkan ruang hidup dan makanan yang terbatas. Sebagai contoh, ikan Napoleon Urais yang merupakan spesies pemangsa besar dan juga ikan herbivora besar di terumbu karang. Ikan damselfish yang memiliki perilaku agresif dan mengontrol area kecil untuk mendapatkan sumber daya terutama alga dan plankton. 3. Adakah hubungan antara derasnya arus di hulu sungai dengan jejaring makanan di sekitarnya? Jawab. Derasnya arus di hulu sungai memiliki dampak besar terhadap jejaring makanan di sekitarnya, mempengaruhi distribusi dan ketersediaan makanan bagi berbagai spesies. Arus yang kuat dapat membatasi keanekaragaman spesies, memengaruhi transportasi nutrien, dan menentukan struktur habitat serta hubungan antara predator dan mangsa. Oleh karena itu, arus sungai memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana energi dan materi mengalir dalam ekosistem sungai, serta bagaimana organisme berinteraksi dalam jejaring makanan mereka. 4. Bagaimana strategi adaptasi hewan akuatik dalam menghadapi perubahan salinitas di daerah muara? Jawab. Hewan akuatik mengembangkan berbagai strategi adaptasi untuk menghadapi perubahan salinitas yang melibatkan aspek osmoregulasi, perilaku morfologi, reproduksi, dan toleransi. Adaptasi ini memungkinkan hewan untuk bertahan hidup dan berkembang biak di habitat dengan fluktuasi salinitas yang tinggi, seperti di daerah estuari, pertemuan air tawar dan laut, atau di lingkungan dengan salinitas yang sangat rendah atau tinggi. Kemampuan untuk mereka beradaptasi secara fisiologis dan perilaku ini sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka di ekosistem yang dinamis. 5. Adakah perubahan tingkah laku kawin jika air menjadi lebih keruh? Jawab. Air yang keruh dapat memengaruhi perilaku kawin hewan akuatik dengan mengganggu komunitas visual kimiawi dan perilaku pemilihan pasangan. Selain itu, kualitas air yang buruk dapat menyebabkan stres, menurunkan keberhasilan pemijahan, dan bahkan mengubah pola kawin hewan tersebut. Karena itu, kualitas air yang baik sangat penting untuk kelangsungan hidup dan reproduksi banyak spesies akuatik serta untuk menjaga keberagaman dan kestabilan ekosistem akuatik secara keseluruhan. Sekian dari saya.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.